Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Vagansa. Bertemu lagi dengan saya Ratna di podcast Edu Vagansa. Kata orang bijak, jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkan. Ya, pada segmen kali ini kita akan membahas bagaimana sih kita pengen mulai bisnis tapi modal nggak ada. Misal seperti anak sekolah gitu ya, anak sekolah, anak kuliah yang mau mulai berbisnis tapi terkendala dengan modal, bener-bener nol modal, nggak ada modal, modalnya cuman mereka punya HP, punya kuota, cuma itu aja. Tapi untuk cuan, untuk uang, untuk bisa membelanjakan barang lagi, kemudian dijual lagi itu nggak ada. Nah, gimana nih solusinya? Ada nggak sih di dalam dunia bisnis itu tetap bisa bisnis tapi tanpa modal? Tentunya ada banget. Namanya adalah dropship ya. Jadi di bisnis itu ada istilah dropship. Dropship adalah sistem bisnis yang memperantarakan antara konsumen dengan supplier. Nah, dropship ini di tengah-tengahnya nih. Ya, jadi perantara, si dropship ini adalah perantara. Jadi sebutan untuk pelaku dropship ini adalah dropshipper. Dropshipper adalah perantara antara si konsumen dengan supplier, begitu. Kok bisa nggak modal? Ya, sistem kerjanya kayak gini nih. Perhatikan di skema ya, kita ke skema. Oke, ini adalah skema dropshipper, di mana sebelah kanan adalah customer. Jadi customer akan berhubungan langsung dengan dropshipper untuk memesan barang. Dan dropshipper akan meneruskan pesanan itu ke supplier. Nah, dari sini, proses dropshipper hanyalah perantara konsumen dengan supplier atau yang mempunyai barang, ya. Kemudian, proses ketersampaian barang dari supplier ke customer itu akan dilakukan langsung oleh supplier. Supplier bertanggung jawab penuh terhadap barang yang dikirim, kualitas barang, packaging, sampai dengan barang itu sampai ke customer. Nah, dia akan meneruskan ke warehouse, kemudian langsung ke customer. Di sini, dropshipper tidak tahu kondisi barangnya seperti apa, dan lama waktu pengemasannya bagaimana nggak tahu. Karena yang melakukan semua packaging ada di supplier ini. Nah, dari skema tadi sudah jelas sekali bukan? Gimana perputaran barang itu bisa sampai ke konsumen. Ya, jadi konsumen sama sekali tidak tahu bahwa barang yang dia terima adalah langsung dari supplier. Taunya dia barang dikirim dari si dropshipper itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Kenapa dia taunya dari dropshipper? Karena di barang itu tertulis identitas dari si dropshipper, bukan identitas dari si supplier. Nah, behind screen, di balik layar, sudah ada perjanjian nih antara si supplier dengan si dropshipper. Biasanya ada akad antara si dropshipper dengan si supplier. Misal, si A supplier ya, si B adalah dropshipper. Si B menghubungi si A, saya mau jadi buka sistem dropship nggak kak, kayak gitu. Kalau buka sistem dropship, saya mau jualin barangnya nih, kayak gitu. Kalau si supplier ternyata menyediakan sistem dropship, maka dia akan mendata diri kalian, nama kalian untuk jadi mitra kerja dia sebagai dropshipper kan gitu. Nah, nanti dari apapun pemesanan yang datang dari kalian, maka si supplier wajib mengirimkan barangnya ke konsumen dengan menggunakan identitas toko kalian atau identitas si dropshipper itu sendiri. Ini perlu dicatat ya, note penting, karena tidak semua supplier menyediakan sistem dropship. Jadi bagi kalian yang pengen bisnis tanpa modal pakai sistem dropship, kalian harus call
si supplier dulu, harus bikin kontrak kerja dulu bahwa kalian mau jadi dropship atau kemitraan dengan si supplier tadi sebagai dropshipper, bilang gitu. Nah, cukup mudah bukan sistem bisnis dropshipper ini. Jadi kalian bagi yang masih siswa, masih kuliah, kerja, bisa banget nih nyobain sistem bisnis dropship ini gitu. Nah, kira-kira hukumnya apa nih dari konsumen ke dropshipper, dropshipper ke supplier? Hukumnya adalah jual beli ya. Jadi si konsumen menjual ke dropshipper, dropshipper menjual ke konsumen. Itu sistem antara si konsumen dan dropshipper. Kalau dilihat dari sisi dropshipper dengan supplier, maka si dropshipper membeli barang. Jadi membeli barang ke supplier, dan supplier menjual barang ke dropshipper. Hanya saja sistem pengemasan barang dan sistem pengiriman barang dilakukan langsung oleh supplier. Nah, dari sini sudah jelas ya bagaimana sistem bisnis dropship ini. Tunggu dulu, ada kelebihan dan kekurangan nih dari sistem dropship ini. Kelebihannya dulu ya. Kelebihannya apa sih sistem dropship ini? Yang pertama, kelebihannya adalah no modal atau modal 0 rupiah untuk pengadaan barang ya. Jadi kalian nggak perlu modal barang, modal nyetok barang ya. Untuk nyetok barang tuh nggak ada rupiah yang dikeluarkan untuk nyetok barang. Karena apa? Karena kita hanya menjual jasa perantara, marketingkan aja ya, istilahnya marketingin aja atau jualin aja produk dari si supplier. Nah, jadi kalian tinggal menghubungkan si konsumen dengan si supplier seperti itu. Jadi 0 modal sama sekali, 0 rupiah, karena kita pun nggak butuh menyediakan toko kan gitu, nggak perlu buka toko kan gitu ya. Nah, yang kedua yaitu waktu pengerjaan lebih fleksibel. Kapanpun kalian sempat, kalian bisa melakukan sistem ini. Misal kalian sekolah, kapan kalian bisa melakukan bisnis ini? Yaitu setelah pulang sekolah. Kalau kalian kuliah, setelah pulang kuliah. Kalau kalian kerja, setelah pulang kerja. Atau di tengah-tengah waktu istirahat. Bagi ibu-ibu rumah tangga bisa juga pakai sistem dropship. Misal pada saat selesai semua pekerjaan rumah, anak-anaknya udah pada pergi sekolah semua, atau anak-anaknya udah pada tidur semua, baru buka handphone untuk melakukan bisnis dengan sistem dropship ini. Nah, yang ketiga adalah tingkat resiko yang ditanggung kecil. Karena apa? Karena satu, kita tidak perlu modal tadi, tidak perlu nyetok barang. Yang kedua, kita tidak perlu mikir untuk bangun toko, untuk membeli sebuah toko online, tidak perlu ya. Jadi kita benar-benar manfaatkan yang gratis. Gratisnya apa sih zaman sekarang? Oh, gratisnya sekarang pakai marketplace. Ya, kalian harus jualnya pakai marketplace. Oh, sekarang trennya di IG. Kalian buka di IG. Oh, sekarang trennya di Facebook. Kalian pakai Facebook. Oh, pakai halaman web. Nah, itu kita ngikuti tren. Jadi kita kalau pengen menggunakan jasa teknologi ya kita harus ngikuti tren itu ya, supaya pangsa pasar kita juga luas gitu. Yang keempat, yang terakhir, yaitu relatif lebih mudah dikerjakan. Meskipun bagi si awal-awal pemula pengen mulai bisnis, nyoba-nyoba gitu, bisa banget nih. Karena resikonya lebih relatif mudah dikerjakan. Hanya kita jual omongan ya, kita hanya menawarkan gitu kan. Nah, itu tadi kelebihan kita menggunakan dropship. Kekurangannya apa sih? Ada loh kekurangannya. Di setiap lini usaha pasti ada ya, pasti ada plus minusnya gitu. Kalau di dropship ini kekurangannya adalah
kalian akan berhadapan langsung dengan komplain si konsumen itu sendiri. Kalian harus bisa handling itu komplain dari konsumen. Misal, oh kak, barangnya kok nggak cocok, loh warnanya kok beda, loh kok patah, dan sebagainya. Dan semua itu adalah di luar kontrol kalian ya. Barang itu di luar kontrol. Jadi yang ngontrol barang itu adalah si supplier. Kalian nggak akan pernah tahu barang itu kondisinya kayak apa. Karena yang ngirim barang dari supplier sampai ke konsumen. Nah ini. Jadi apa nih tipsnya? Jangan takut ya, semua itu bisa disiasati. Pasti ada kemungkinan seperti itu, ada komplain kayak gitu mesti ada ya. Jadi kita harus benar-benar cari tipsnya nih. Cari supplier yang bonafit, cari supplier yang terpercaya gitu. Caranya gimana? Caranya bisa kalian coba lihat reviewnya. Kalau sekarang kan online gampang ya, kita cari review sebuah rekam jejak toko atau sebuah kelayakan produk itu kan kita sudah bisa lihat dari ratingnya. Kalau ratingnya bagus, terpercaya, boleh kita melakukan sistem dropship seperti ini. Yang kedua, kalaupun kalian memang pengen buktiin sendiri gitu ya, barangnya benar bagus apa enggak, sistem pengirimannya cepat atau enggak, itu pengen buktikan sendiri ya memang harus beli barangnya ke dia gitu kan, kita lihat sendiri. Jadi tipe orang tuh beda, ada yang oke lah saya percaya aja, ada orang tuh yang gua harus gua pastiin dulu nih barangnya bagus atau enggak, pengirimannya lancar atau enggak, kayak gitu. Kalau itu data itu sudah kalian dapat, nah boleh deh terus langsung action gitu ya. Bagi kalian yang pengen memulai bisnis, yang nggak mau modal, wajib banget nih kita mulai bisnis menggunakan sistem dropship. Suatu saat kalian pasti akan jadi owner untuk perusahaan kalian sendiri, atau kalian punya brand sendiri. Ya, latihan bisnisnya mulai dari dropship. Sharing cerita, saya dulu awalnya bisnis itu dari dropship. Dan sekarang alhamdulillah sudah punya brand namanya Vagansa ya. Dimana di dalam Vagansa itu banyak produk sudah kan. Nah, awal dulu secara nggak sengaja, saya kan pekerja. Nggak sengaja dapet bantu lah, niatnya tuh bantu saudara gitu kan. Si saudara ini memang suka jualan gitu. Bagus dia jualannya. Suatu saat dia butuh barang yang kesulitan cari barangnya, tapi dia tahu tempat lokasi pabriknya di mana. Akhirnya calling saya, minta tolong dibantu carikan letak pabriknya di mana dan minta bantu untuk dibelikan kan gitu. Si kakak ini sudah ngasih lampu hijau, udah dek kamu ambil untung nggak apa-apa, karena itu memang jasa kamu carikan barang gitu kan. Oh saya di sini baru belajar, saya belum tahu itu namanya dropship atau bukan waktu itu ya. Uang ditransfer ke saya carikan barang. Jadi saya perantara waktu itu, saya carikan barang, udah dapet, saya kirim ke kakak. Kok berlanjut? Karena harga saya murah, jadi kakak saya bisa jual dengan harga yang masih jauh di bawah pasar gitu. Nah, saya mikirnya gini, saya nggak mungkin dong ngelayanin pesanan yang jumlahnya kecil, karena waktu saya kerja juga cukup padat mulai pagi sampai sore gitu. Nggak mungkin dong saya sore terus ambil barang cuma 1 biji kirim, nggak mungkin. Akhirnya saya berpikir supplier. Nah, berawal dari sini. Nah, meskipun kalian dropshipper, berpikirlah supplier, berprinsiplah supplier. Kayak apa sih supplier itu? Supplier itu adalah ambil untung dikit tapi kuantitasnya yang banyak. Nah, kalau dihitung-hitung, untung yang dikit kali jumlah yang banyak, itu untungnya pasti lebih banyak dari yang jual eceran. Hitung deh, coba kalian hitung-hitung ya. Benar nggak konsep ini? Misal, saya ambil uang untung 100, tapi harus beli barang 10. Nah, saya sudah untung 1000. Sedangkan kalau penjual ecer, dia ambil untung 500 dari harga 1000, itu sudah bagus banget ya, untung
dia jualnya 1.500, saya jualnya 1.100, tapi harus beli 10. Untung saya sudah 1.000. Dia jual satu barang, harganya untungnya 500. Nah, dari situ udah kelihatan untungnya beda. Itu yang pertama. Yang kedua, trust konsumen. Sekarang zamannya online, guys, ya. Jadi sudah mesti konsumen tuh compare nih harga yang paling murah mana. Nah, gitu. Jadi kita terkenal harga yang paling murah. Akhirnya banyaklah yang beli ke kita. Yang ketiga, keuntungannya kalau kita harga miring, harga lebih rendah ya dari pasaran, yang terjaring ke kita, konsumen-konsumen kita nantinya adalah konsumen-konsumen yang dia adalah reseller. Nah, jadi para tengkulak-tengkulak atau para yang punya modal itu akan trust ke kita, akan beli ke kita. Dan nggak mungkin belinya cuma satu, minimal beli 20, 100 kayak gitu. Dari penjualan dan konsep seperti itu, saya bisa kirim 1.000 dompet dalam 1 bulan. Dan untung bersihnya 6 juta, itu dari sistem dropship, berpikir supplier. Nah, jadi terbukti gitu ya, meskipun nol modal, tapi tetap bisa dapetin untung jutaan gitu kan. Nah, kalian harus pintar-pintar juga nih menyimpan keuntungan ya. Jadi untung jangan dibuat konsumtif, tapi ditabung lagi untuk muter modal gitu. Suatu saat kalian akan jadi seller, kemudian akan bisa menjadi owner untuk brand kalian sendiri. Oke, selamat berbisnis, semangat untuk membuka pintu-pintu rezeki dari semua lini. Oke, saya akhiri segmen kita kali ini. Next kita akan bahas lagi apa sih perbedaan reseller, dropshipper, dan juga ada yang lagi booming ini ya beberapa tahun ini, yaitu sistem affiliate ya, program affiliate. Ya, tunggu segmen berikutnya. Tetap di channel saya, Podcast Eduvaganza. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa subscribe dan like. Dan bunyikan lonceng. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.